Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa kami sifat takwanya, sucikanlah ia. Engkaulah sebaik yang mampu mensucikannya, engkaulah pelindung dan pemiliknya. Anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegelisahan serta kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur setiap saat, setiap detik harus selalu mengiringi nikmat Allah yang tidak henti kita dapatkan, terutama nikmat iman dan keyakinan kita kepada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihat. Pada acara yang istimewa ini, yang juga kita syukuri kita bisa hadir, mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam tema upaya kita untuk membersihkan penghalang-penghalang yang mengurangi manfaat Al-Qur'an kita dapatkan. Dalam kitab ini kita diminta untuk selalu memperhatikan 7 hal yang pekan lalu saya sampaikan 3. Ya. Yang pertama itu, masih adakah rasa keterasingan di hati kita terhadap Al-Quran sehingga kita jarang baca, nggak suka mentadabbur, begitu, tidak suka menyampaikannya atau mengamalkannya. Yang kedua, apakah kita masih lebih mengutamakan buku-buku lain daripada Al-Quran? Nah, itu perlu didudukkan. Al-Quran asdaqal hadis. Ya, Quran adalah sebenar-benar dan sebaik-baik ucapan. Yang ketiga, jangan terburu-buru untuk melafalkan hafalan huruf per hurufnya Al-Quran tanpa memahami maknanya. Jadi bahkan yang suka menghafal, jangan terlalu memfokuskan sekedar resah gelisah kok nggak hafal-hafal ya, tetapi memahami maknanya itu yang lebih penting, kok dilupakan. Ini begitu ya. Jadi tekankan kita menghafal Al-Quran dalam rangka kita justru ingin menghafalkan makna-maknanya. Nah, itu ya. Yang keempat yang kita bahas sekarang adalah masihkah kita termasuk orang yang sering menyetel murattal, ya, tanpa sikap mendengar dan diam ketika sudah dilantunkan? Ini evaluasinya. Seperti kita ambil kerja nyetel murattal, itu ditegur di kitab ini.
tanpa memperhatikan makna-maknanya gitu. Sekedar disetel saja. Itu menurut kitab ini mengurangi keagungan Al-Quran di hati kita. Kan begitu ya mas sekalian. Padahal kalau orang maaf ya setel lagu misalnya sambil kerja bisa ngikut gitu sambil goyang-goyang ya. Ini nyetel murotal kerja nggak didengarkan. Nah itu jangan dilakukan. Itu mengurangi hati kita itu untuk menangkap kebaikannya justru karena itu. Jadi murotal disetel terus tapi dia tidak memperhatikan. Padahal kan sudah jelas ayatnya kan. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan begitu. Kita mendapat keberkahan, mendapat rahmat Al-Qur'an adalah dengan cara apa? Ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, dengarkan dengan penuh perhatian, fastami'u wa ansitu, dan diamlah. Nah, kan begitu jemaah sekalian. Jadi setel murotal sambil nego bisnis dengan temannya gitu. Oh, loh. Padahal adabnya kalau ada ayat-ayat Quran dikumandangkan, dengarkan dengan perhatian dan diam. Nah itu jemaah sekalian. Ini perlu kita tingkatkan kalau memang sengaja menyetel murotal Quran, kita memang sengaja ingin mendengarkannya dan memperhatikan maknanya dengan diam. Itu jemaah sekalian bahagia. Karena dengan sikap ini kita benar-benar memang pingin mendapatkan sesuatu dari Al-Quran, kan begitu. Bukan sekedar suaranya menghiasi rumah kita atau tempat kerja kita. Ma'assalam muslimin rahimakumullah. Ini perlu gitu loh ya. Perlu kita evaluasi. Ini bukan masalah boleh nggak bolehnya jemaah sekalian. Tapi penekanannya adalah agar benar-benar Quran itu memberikan manfaat banyak, besar dan penting bagi kehidupan kita. Dengarkan dengan penuh perhatian dan diam. Allahu Akbar. Mungkin sederhana lah jemaah sekalian, ya kan? Sederhana. Wong manusia aja kalau bersuara minta diperhatikan, kan begitu ya. Maaf, seperti kita di sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, ndak senang itu guru atau dosennya ya ketika ngobrol sendiri, kan nggak senang. Itu ucapan manusia. Gimana kalau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Sederhana jemaah sekalian. Ya pasti guru itu ya katakanlah mangkel jengkel dan berpikir biar kamu nggak paham. Nah misalnya gitu, Jarno kamu ngomong sendiri, pokoknya saya terangkan, kan begitu jemaah sekalian bahagia. Allahu Akbar. Fokus. Nah itu yang perlu kita perkuat dengan memperhatikan dan diam. Itu akan lebih banyak manfaatnya. Kira-kira begitu jemaah sekalian. Yang jelas jemaah sekalian, salah satu yang juga langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya di ayat awal itu, bagaimana Allah menyindir orang-orang yang tidak fokus ketika disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal
kelihatannya dia serius mendengarkan dari sisi fastami'u, tapi Allah mengatakan dia sedang bermain-main. Coba mana Al-Quran ya, di bagian awal itu ya. Saya minjem Al-Quran Pak, boleh? Ada Al-Quran biar mantap kita anunya. Nah, Masya Allah ya. Jadi Allah yang maha tahu bagaimana Al-Quran ini bermanfaat, bermanfaat buat kita. Allah sampaikan caranya. Allah sendiri yang sampaikan caranya dan pasti benar. Ya, surah Al-Anbiya ayat 1 dan ayat 2 sampai 3 sebagian. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdath illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Ya Allah, coba jemaah sekalian, sungguh sangat dekat bagi manusia saat-saat dihisab amal mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sayang, mereka masih dalam kondisi lalai dan berpaling. Lalai, berpaling makin jauh. Allah langsung mencontohkannya. Siapa orang yang masih lalai dan berpaling? Mas sekalian, dengan kata lain, jangan pelihara sikap lalai dan berpaling kalau ingin selamat di hari Allah menghisab amal kita. Apa contohnya? Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdath. Tidak datang kepada mereka peringatan dari Rabb mereka yang baru turun. Ini menjelaskan Rasulullah ketika menyampaikan ayat-ayat Quran yang baru turun, bagaimana kondisi saat itu? Illastama'u, kecuali mereka tuh serius memperhatikan. Ini sudah ada pertama ya, ketika ayat baru Rasulullah sampaikan yang baru, mereka serius istama'u. Wahum, tetapi ada yang satu yang belum. Wahum yal'abun, tetapi mereka sebenarnya sedang bermain-main. Ya Allah, coba jemaah sekalian. Jadi sudah serius mendengarkan, tapi Allah masih memvonis mereka masih bermain-main atau bersenda gurau. Terus apa maksudnya di sini? Bersenda gurau. Ya, sudah diam memperhatikan, tapi Allah masih memvonis ada di antara mereka yang bersenda gurau. Apa? Dijelaskan oleh Allah, lahiyatan qulubuhum. Hati-hati mereka masih lalai. Bayangkan, matanya, sikapnya sudah kelihatan perhatian, tetapi hatinya enggak perhatian. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi lahiriah itu memperhatikan mendengar, tapi dan batinnya harus juga fokus hatinya. Fokus kepada apa yang disampaikan. Nah itu jemaah sekalian ya.
Jadi kita berusaha secara lahiriah memperhatikan, dan secara batin kita betul juga fokus hati kita untuk menikmati apa yang sedang kita dengarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat yo berserga. Yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disuruh kita evaluasi lagi yang kelima untuk meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran agar manfaatnya semakin baik. Terburu-buru membaca Al-Quran, mengejar target, terburu-buru ya, tanpa tadabbur isinya. Ini juga ditegur, diingatkan. Ya, jangan asyik dengan terburu-buru mengejar target banyak bacaan, tetapi tanpa ada tadabbur di sana. Pokoknya intinya ada tadabbur tadi. Silahkan baca, ya, tapi jangan keburu-buru. Sambil kita kan membaca kan, seperti tadi, iqtaraba linnasi hisabuhum, sambil kita, oh ya, sambil kita rasakan maknanya. Saat berhisab di hati kita ya, itu tadabbur namanya jemaah sekalian. Semampu kita jemaah sekalian bahagia. Jadi kita sambil merasakan maknanya dan singgungannya kepada hati kita, langsung kita rasakan. Sekaligus membaca, sekaligus tadabbur, itu yang ideal. Dimasukkan bahagia. Sehingga lagu-lagu yang sering diucapkan kalau di Jawa, apa itu? Tombo ate limang perkoro. Di antaranya apa? Maca Quran sak maknane. Ambil dari ini ya, maca Quran sak maknane. Ya memang pasti ada bisikan, wah kesuwen lu, bolehlah ya, artinya itu manusiawi ya, ya kesuwen Pak Ustaz, kita pengen targetnya. Lah iya, Quran itu bukan hanya targetnya bacaan tilawah, tapi tadabbur ada juga, ya kan? Bahkan khusus Allah sampaikan bahayanya orang yang tidak tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggan melakukan tadabbur Al-Quran? Kalau tidak, ada tutupan di hatinya, aib ya, merusak hati. Kalau hati itu tidak dibiasakan untuk mentadabbur Al-Quran, maca Quran sak maknane. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Ya Rahman ya Rahim. Ya. Jadi proses pembelajaran yang lebih intensif dan berkualitas harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Jadi selain tilawah kita benahi, jalan juga tadabburnya kita mantapkan. Kalau tidak, hati kita nanti ada tutupannya, sulit mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, sulit mendapatkan manfaat Al-Qur'anul Karim. Ketika ada bisikan ya, bisikan kesuwen. Maaf, saya jadi ingat ya, ketika saya baru ngajar di pesantren Persis, insya Allah sekitar tahun 98-an lah. Itu kan semangat berdakwah ya, keluar. Nah, ada salah seorang murid saya, waktu itu dia belajar di Camplong, kasih silaturahim ke keluarganya di daerah kota Pasuruan.
Nah, dia termasuk punya majelis zikir. Jelasnya yasinan. Lagi semangat dakwah ini, Pak, usul Pak. Kan di yasinan nggak ada kultum ya? Iya, saya siap ngisi kultum. Segitu ketawari, saya siap ngisi kultum. Kultum bukan ceramah seperti sekarang ini misalnya ya. Oh, bagus Pak Ustadz, dan bilang gratis, gitu ya. Wah, bagus nih. Nah, saya usulkan nanti ke pengurusnya. Berikutnya saya datang lagi. Gimana Pak hasilnya? Wah, nggak diterima Pak Ustadz. Ada alasannya? Ada Pak Ustadz. Apa alasannya? Nanti kalau anak kultum kesuwen waktu nih. Oh ya Allah, itu jemaah sekalian. Tambah lama waktunya. Itu godaan memang jemaah sekalian. Padahal kultum gitu loh jemaah sekalian. Bayangkan ya, kesuwen. Nah itu godaannya kan, kita kalau nggak tilawah kan keburu-buru kita kadang kan. Mari kita balik lawan bisikan kesuwen ini. Justru saya ingin kesuwen karena saya ingin berasyik-asyik dengan Allah. Lah iya kan? Karena I love Allah. Saya cinta Allah. Dan Quran adalah ayat-ayat cinta dari Allah kekasihku. Mari kita coba itu jemaah sekalian. Bukan ayat-ayat cinta. Setiap awal surah ada apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan seperti ini pertama kali saya dengar dari Ustadz Hud almarhum. Ayat-ayat cinta. Saya ingat beliau nyampaikannya di Masjid Manarul Islam. Jadi apa yang kita rasakan ketika Allah mengawali setiap surat dengan basmalah? Allah ingatkan, aku tulis surat ini karena cintaku padamu. Dengan nama Allah, pengasih penyayang. Kepada siapa? Ya, kepada kita yang baca ini. Indahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ya Allah cinta sama aku rek. Coba rasakan jemaah sekalian. Ini yang kita latih. Ya, daripada kemudian selalu kesuwen cepetan. Itu setiap saat ada tanpa dilatih, kan? Karena ada godaan. Mari kita coba mengatakan, aku ingin berasyik-asyik dengan kekasihku, ya kan? Seperti itu yang kita lakukan sekarang ini mestinya. Menikmati ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali. Ya. Makanya janganlah keburu-buru. Kita sambil menikmatinya dengan tadabbur. Maaf kalau saya pribadi saya tadabbur itu ya. Tapi kalau ada ayat-ayat yang tasnya terasa lebih masuk dan ada hubungan ya dalam arti dengan kondisi yang saya rasakan di baik dalam diri dan masyarakat, maaf ya saya tulis. Misalnya ringkasannya, pintu neraka adalah kelalaian, surah ini ayat sekian, saya tulis khusus di HP itu tergugah ayat itu sudah. Itu itemnya 1, 2, 3 begitu lus. Itu yang saya lakukan. Sehingga nanti kalau misalnya minta tausiah, tinggal saya bukakan itu mana yang pas ini. Bahayanya tidak jujur misalnya. Oh ya ini. Tinggalin aja. Serius jemaah sekalian. Dan ini diantara yang saya masih ingat pesan Ustadz Hud almarhum. Apa? Dulu ya. Saya ingat waktu di kelas 6. Beliau adalah wali kelas saya di kelas 6. Dan maaf ya,
menurut beliau ini adalah alumnus terbaik. Kata beliau sampai gitu. Ya, sampai kami masih saya ingat seluruh kami dikasih hadiah dompet. Baru kali itu ada wali kelas ngasih hadiah kepada alumnusnya. Ya. Beliau pesan apa kepada kami? Itu dulu ya, yang belum ada HP, apa? Usahakan kalian kemanapun bawa catatan kecil, masukkan ke saku dan pulpen. Kadang-kadang kita di bis atau dalam perjalanan tuh ada ide, ilham ya, yang positif. Catat. Nanti kalau saya dapat ini saya akan infak. Tulis saja. Ide-ide yang bagus. Karena apa? Kalau nggak ditulis hilang. Jadi kita bisa bacanya lagi. Ada ide saya nih. Nanti saya pulang ke rumah harus salam dengan ucapan lembut sambil senyum. Misalnya tulis itu. Biar kita selalu ingat, saya punya ide nih. Setiap masuk rumah harus salam dengan lembut dan senyum. Nah, begitu ya. Nggak langsung negur. Nanti saya pulang, misalnya ada ide yang kurang bagus, saya marahi semua. Kalau lihat berantakan, jangan ya kan? Misalnya begitu. Ide yang bagus, itu kata beliau, itu saya ingat. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, mari kita baca tilawah apa tadi? Dengan suasana apa? Asyik, bermesraan dengan kekasih kita yang sedang menyatakan cinta kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda tanya lagi, apakah engkau sudah menyatakan cintamu sama Allah? Ketika baca Al-Quran, nah perasaan ini kita lakukan. Saya ingin merasakan kemesraan bahwa aku cinta juga dengan Allah, dengan tilawah yang tidak terburu-buru dan sambil mentadabbur isinya. Insyaallah. Yang keenam, yang menjadi evaluasi yang bisa menghalangi kita merasakan manfaat Al-Quran adalah terlalu dalam penyebutan huruf-huruf Al-Quran dan mengabaikan pengamalan isinya. Jadi maksudnya ada terlalu dalam, ini pakai bahasa Jawa, terlalu dalam ya kan, ketika menyebut-nyebut hurufnya dan melupakan semangat mengamalkan isinya. Ya maksudnya sama juga tadabbur kan. Jadi ada yang baca Quran itu tahsin Quran, harus tahsin Al-Quran, sunnah nomor bagus. Tapi ada yang terlalu dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, didalam-dalamkan itu seolah-olah mau fasih gitu ya. Biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asik ya kan? Ada yang betul-betul segitu kalau ya. Khalaqal insana fi begitu kan? Di dalam-dalam kita harus tahsin. Makhrajnya bagus tapi jangan didalam-dalamkan. Fokus kepada makhraj sampai melupakan hakikat pentingnya kita mengamalkan isinya. Setelah kita tadabbur, paham, tetap di situ fokusnya ada tadabbur. Yang kita ingin tergerak mengamalkannya, bukan selesai kepada fasih dengan melafalkan huruf-hurufnya yang terlalu dalam gitu kan diucapkan. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita ya gitu ya. Dan terakhir jemaah sekalian, ada yang lebih mengutamakan aspek penulisan Al-Quran, kaligrafi. Bukan tidak boleh ya, luar biasa bagus ya, bagus. Tetapi di sini di hatinya itu kebanggaannya luar biasa kalau bisa nulis yang apalagi sudah dipakai menghiasi kubah-kubah masjid di banyak tempat.
ini haus. Boleh, tetapi jangan mengalahkan semangat kita untuk saya ahlul Quran, ahlullah. Nah, kebanggaan kita menjadi saya ini bangga kalau saya mengamalkan Al-Quran, melebihi kebanggaan khot kita itu luar biasa. Boleh, bagus, apalagi menghasilkan duit untuk cari nafkah kan, boleh. Tetapi tolong lebih merasa kita berharga kalau kita bisa mengamalkan. Ini yang ditekankan pada kitab ini, jemaah sekalian. Ya, sampai begitunya agar Al-Quran itu benar-benar kita merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan tuntas ya 7 hal tadi yang kita harus perhatikan agar kita semakin banyak mendapat manfaat Al-Quran, dan pada ujung hidup kita, Masya Allah, kita tidak menyesal dan kita semakin kaya dari manfaat Al-Quran. Dengan bukti kita betul-betul pantas menjadi ahlullah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin disampaikan oleh jemaah sekalian? Mantap udah ya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberi kita semangat dan maunah untuk istiqomah menjadi ahlullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.